beriman kepada akhirat, maka dia pun akan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, ya, sebagai tempat satu-satunya yang harus diibadahi. Tidak ada yang lain. La ma'budu al-haq illallah. Ya. Begitu. Jadi kuncinya dalam iman akhirat. Maka kalau kita berbicara dengan orang yang tidak ada iman, kita bahwa di Ramadan ini pahala diringkatkan, pahala ini dilipat gandakan, maka diperbanyak kebaikan. Kalau orang yang tidak beriman itu tidak tertarik karena tidak meyakini adanya hisab. Maka orang yang beriman dengan bekal iman ini, maka dia akan banyak amal karena meyakini bahwa nanti ini kita akan dihisab dengan dengan amal-amal kita. Seperti apakah hisab kita itu. Ya, masuk surga karena rahmat Allah. Tapi dengan amal-amal soleh yang disukai oleh Allah itu mengundang rahmat Allah. Ya. Maka dengan amal-amal inilah kita ini memperbanyak bulan Ramadan itu dengan amal soleh, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Maka modalnya masuk Ramadan itu dengan dia membawa iman, yakin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, maka dia di Ramadannya akan diisi dengan aktivitas kebaikan. Maka ini yang menjadi indikator. Ya. Dan juga indikator yang kedua orang beriman itu dia memperbanyak amal. Amal apa nih yang paling banyak bisa mendulang pahala itu? Ya. Salah satunya adalah dengan berinteraksinya dengan Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai pembeda, sebagai petunjuk. Maka orang beriman, ya, salah satu amalnya yang pasti dia utamakan, ya, adalah dia berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Dia setiap saatnya untuk tilawah Al-Quran, bahkan dia menginginkannya untuk khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali selama Ramadan ini. Detik demi detiknya itu dia sangat dekat sekali dengan Al-Quran. Al-Quran. Ya. Karena yang di luar Ramadan saja, ya, ketika kita membaca Al-Quran, ya, apalagi mentadaburinya Al-Quran itu, dari setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan satu kebaikan. Ya. Itu setiap hurufnya, Alif Lam Mim 3 huruf itu 30 kebaikan. Apalagi di Ramadan, Allah lipat gandakan, bahkan ada riwayat mengatakan 10 kali lipat dilipat gandakan. Artinya kalau 10 kali lipat setiap hurufnya itu 100 kebaikan. Bahkan bisa lebih daripada itu. Maka Masya Allah, kalau kita bisa 1 juz sehari, ya sudah berapa itu kebaikan yang kita dapatkan. Wah, ini yang paling efektif. Maka tidak boleh tidak, Ramadan itu harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Harus itu. Bahkan ini menjadi indikator. Ya. Bahkan kan Al-Quran itu, ya, ciri-ciri orang beriman itu kan ketika disebutkan nama Allah, wazilat qulubuhum, kemudian tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia itu bergetar hatinya dan juga akan imannya itu akan semakin bertambah. Maka kalau kita bisa lihat indikator keimanan itu, apakah benar dia itu orang beriman, apalagi masuk Ramadan ini dengan membawa iman? Coba lihat interaksinya dengan Al-Quran di Ramadan ini. Di Ramadan ini memang bulannya Quran. Orang-orang begitu sibuk berinteraksi dengan Al-Quran, tadarus, tilawah, menghatamkan Quran, ya, murojaah, dan semuanya itu di Ramadan ini. Ya. Dan juga kalau bahasa Sunda mungkin, ini Ramadan lagi usumnya baca Quran. Memang lagi usumnya, lagi musimnya orang-orang itu membaca Quran. Ternyata dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak membaca Quran. Itu paling rendah itu kan membaca. Berinteraksi itu membaca Quran, ternyata tidak. Lah orang-orang itu sedang memang musimnya itu membaca Quran, dan ini adalah bulan Al-Quran, Allah lipat gandakan setiap
pahalanya, setiap amal yang dia lakukan, setiap hurufnya itu, terus dia ya tidak baca Quran. Ini sebagai indikator. Kalau di Ramadan saja dia jauh dari Al-Quran, berarti di luar Ramadan pun bisa dipastikan itu. Di saat Allah melipat gandakan setiap huruf pahalanya itu, ya, di saat orang-orang lain pun ya sedang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, sedangkan dia tidak. Ini indikator, ya, bahwa dipastikan itu di luar Ramadannya itu, di luar bulan Ramadan pasti lebih jauh daripada berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini indikator keimanan. Kalau Ramadan saja tidak berinteraksi, tidak berupaya bersungguh-sungguh kita berinteraksi dengan Al-Quran, nah ini indikator bahwa ya keimanannya ini ya dia tidak berbekal iman masuk Ramadannya itu. Maka haruslah berinteraksi dengan Al-Quran. Masih ada waktu kita ini. Ya, untuk sekarang ini lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran ini. Dan juga amal-amal yang lain tentunya. Ya, amal-amal yang lain kita harus upayakan untuk melakukannya. Jadi itu indikatornya. Jadi iman itu adalah tadi indikatornya. Dia meyakini adanya pertanggungjawaban di akhirat sehingga dia itu berusaha untuk mengumpulkan bekal amal soleh dia untuk di sana. Dan Ramadan lah kesempatannya untuk mengumpulkan amal soleh. Maka bekalnya adalah iman. Iman akan mengantarkan dia beramal. Terus-menerus menyempurnakan amalnya, memperbanyak kuantitas, kualitasnya itu ditingkatkan di Ramadan ini amalnya. Inilah yang harus kita raih di Ramadan ini ya untuk mendapatkan pahala dari amal-amal yang itu banyak ya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita upayakan untuk mendapatkan kebaikan di dalam Ramadan itu ya. Yang pertama tadi bagaimana kita ingin mendapatkan pahala yang melimpah. Dan selanjutnya yang kedua adalah kita harus berjuang. Dan kalau perlu kita pastikan bahwa kita ini mendapatkan ampunan bahkan penghapusan dosa. Ini harus kita dapatkan ini di Ramadan ini. Ya. Jangan sampai ini lewat. Kenapa? Secara khusus Ramadan itu Allah sangat dekat dengan hamba-Nya. Sangat dekat. Dan ini kesempatan. Ya Allah pun memberikan ampunan. Ya. Yang begitu luar biasa. Allah akan ampuni setiap dosa-dosa itu. Dan ini kesempatan di Ramadan ini untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa. Bahkan kita memohon kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosa itu. Rasulullah mengajarkan kepada kita selama Ramadan, bahkan nanti di 10 hari terakhir, perbanyaklah kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ini doa yang harus kita panjatkan kepada Allah, kita pohonkan kepada Allah ini meminta ampunan, kita ini meminta afu. Nah, ini juga mungkin perlu dikupas sedikit apa bedanya ya. Allah itu memiliki sifat dan nama Al-Ghafur, Al-Ghafar dan juga Al-Afu. Ya. Ini berbeda ini. Dan Rasulullah mengajarkan di Ramadan kita ini meminta Al-Afu, afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ghafur. Ya, Ghafur. Apa itu Ghafur? Ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kalau dicari kamus atau apapun pasti artinya adalah Allah yang maha mengampuni atau Allah yang maha memaafkan, ya, mengampuni. Semuanya ketiga-tiganya itu adalah bermakna mengampuni. Tetapi secara makna di dalamnya ini berbeda antara Al-Ghafur, Al-Ghafar dan Al-Afu. Ya. Apa yang membedakannya? Ya. Kalau Al-Ghafur, ya Allah maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Itu maknanya. Jadi Allah Al-Ghafur. Jangan khawatir. Sebesar apapun dosa-dosa masa lalu kita. Sebesar apapun. Allah
Maha mengampuni, karena Allah adalah Al-Ghafur, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang besar. Maka jangan berputus asa, tetaplah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, meminta ampunan kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa besar sebesar apapun seorang hamba lakukan. Ampunan Allah lebih luas dari dosa-dosa seorang hamba yang dilakukan. Ini Al-Ghafur. Maka jangan sampai berputus asa untuk memohon ampunan Allah, meskipun masa lalunya begitu banyak dosa-dosanya, begitu besar dosa-dosa yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan dosa besar dia lakukan. Jangan khawatir, Allah Al-Ghafur. Maka mohonlah kepada Allah, dan juga kita memohon ampunan Al-Ghafur atas dosa-dosa besar yang sudah dilakukan. Kemudian kalau Al-Ghafar apa? Kalau Al-Ghafar itu bermakna Allah mengampuni dosa-dosa yang banyak. Kalau tadi Al-Ghafur ada dosa-dosa besar, kalau ini ada dosa yang banyak. Dosa banyak itu banyak. Mungkin kecil-kecil ya dosanya itu, tapi diulang-ulang. Ya. Dia ulang-ulang dosanya itu. Kalau Imam Ghazali mengatakan tidak ada dosa kecil. Ya, yang kalau tidak ada dosa kecil, kalau dosa kecil diulang-ulang itu adalah dosa besar. Ya. Jadi ada mungkin perilaku tomat ya, taubat, maksiat lagi, taubat, maksiat lagi, taubat, maksiat lagi, hijrah, ikut kajian, bertekad, ingin memperbaiki diri, ingin tambah soleh, ingin semakin baik, ingin hijrah ke bahasa kita. Tapi tadi kemudian ada teman ajak terjerumus buat dosa lagi, maksiat lagi, begitu, udah gitu dia tobat lagi. Ya, kalau ini dilakukan terus-menerus seperti itu, tetaplah jangan putus harapan. Kalau ada yang biasa seperti itu, tetaplah meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah dilakukan, yang diulang-ulang. Karena apa? Karena Allah Al-Ghafar. Allah Maha mengampuni dosa-dosa yang banyak. Jadi jangan kita berhenti untuk bertobat kepada Allah. Ya. Tetapi ada catatan khusus untuk Al-Ghafar ini. Ya. Kenapa? Jangan sampai ya, karena Allah kan dosa kecil. Ya, ini. Jangan sampai hanya karena Allah Al-Ghafar, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang berulang, dosa-dosa yang banyak. Kemudian seorang hamba itu ya, dia meremehkan dosa-dosa kecil dan sengaja dia itu meremehkan sehingga dia mengulang kembali. Mungkin muncul perkataan, "Duh, saya udah tobat, ini ada yang ngajak maksiat ini. Ah, nggak apa-apalah, ikut dulu maksiat, nanti tinggal tobat lagi." Kan gitu mungkin ya. Ah, sedikit lah, mungkin ini mah nanti tinggal tobat aja, istighfar aja lah. Ah, ini mah sedikit aja. Ah, ini mah ribanya sedikit aja nih, ya. Nggak apa-apa meureun lah, nanti tinggal diobati dengan istighfar aja lah. Nanti. Wah, ini ada uang yang nggak benar ini, dari mana ini ya? Ah, tinggal umroh. Atau nanti di multazam mohon ampunan. Nah, ini meremehkan dosa-dosa, ya, yang mungkin kecil, perkara-perkara dosa kecil, tetapi terus berulang hanya karena Allah Al-Ghafar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan menganggap hanya karena Allah Al-Ghafar sehingga meremehkan dosa-dosa. Kenapa? Sebab ajal kita tuh tidak tahu kapan datangnya. Karena ajal tidak harus menunggu tua, ajal tidak harus menunggu sakit. Setiap saat kita itu dalam potensi untuk meninggal. Tidak ada yang tahu seorang pun kapan kita akan meninggal. Dan ketika saatnya datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Terus bagaimana ketika dia meremehkan dosa-dosa kecil tadi, ah nggak apa-apalah ini sedikit aja nanti tinggal istighfar. Tapi saat dia melakukan perbuatan maksiat tadi, ternyata ajalnya datang. Na'udzubillah, inilah su'ul khotimah.
Maka jangan pernah meremehkan dosa kecil hanya karena Allah Al-Ghafar. Ya, sehingga dinanti-nanti untuk bertobat atau disepelekan, nanti aja tinggal tobat. Karena kita tidak tahu ajal ini kapan datangnya. Khawatir saat dia berbuat dosa, maksiat, yang sudah diniatkan nanti tinggal tobat, tapi saat dia berbuat dosa, saat dia beramal buruk, ya, ternyata ajalnya datang. Inilah su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jangan sampai ini disepelekan hal ini. Jangan menganggap Allah Al-Ghafar yang akan mengampuni dosa yang berulang yang banyak, tapi akhirnya menyepelekan dosa-dosa dan kita sengaja untuk melakukannya. Maka tetaplah kita terjaga dari segala perbuatan dosa, maka tetap sadar. Jangan sampai dilakukan sekecil apapun jika kita tahu dan sadar bahwa itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jangan sampai itu dilakukan. Inilah Al-Ghafar. Kemudian Al-Afu. Wah, kalau ini Al-Afu, ya, ini hanya ada di Ramadan. Hanya ada di Ramadan. Ya, dan Rasulullah mengajarkannya untuk meminta. Ya. Setiap saat kita untuk memintanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya. Kenapa? Karena Al-Afu ini bukan hanya mengampuni dosa-dosa yang besar, bukan hanya mengampuni dosa-dosa yang banyak, tetapi menghapuskan semua dosa. Menghapus, bukan mengampuni. Ya. Apa bedanya? Kalau mengampuni, seorang ulama menjelaskan itu, mengampuni itu ketika dia berbuat dosa itu dicatat amal buruknya. Kemudian dia bertobat dan diterima tobatnya dicoret. Jadi masih ada bekasnya. Di catatan amal buruknya itu masih ada bekasnya. Kalau masih ada bekasnya berarti masih ada jejaknya dia, masa lalu dia itu pernah seperti apa. Kan malu ya kita saja di dunia ini ya. Kita mungkin punya masa lalu, kita waktu sekolah dulu. Ya, sekarang kita sudah bertobat, alhamdulillah, hidup semakin baik. Ya, hidup semakin ya soleh begitu ya. Semakin taat kepada Allah. Tapi tiba-tiba ketemu dengan teman lama, kemudian diungkit lagi, ini Abu dulunya begini. Ya, jangan, udah malu saya, udahlah jangan diungkit lagi. Nah gitu, itu saja malu di dunia. Ketika mengungkit masa lalunya, masa-masa jahiliyah mungkin dikatakan seperti itu. Ya seperti apa perilakunya, sekarang kita sudah bertobat, tapi ada yang mengungkit, malu kita. Dan kita tidak mau, udahlah itu masa lalu, itu aib. Jangan. Aibnya masih ada, terekam jejaknya. Apalagi di pengadilan Allah nanti. Begitu malunya ketika diungkapkan, meskipun Allah sudah mengampuninya, tapi diungkap, aduh malu, ya Allah. Ya. Tetapi dengan Al-Afu, itu benar-benar bukan hanya dicoret, tapi dihapuskan, ya Allah, ya Rabb. Akhirnya inilah muncul istilahnya bersih dari dosa. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada lagi jejaknya di buku catatan amal buruknya, itu sudah tidak ada. Inilah hanya ada di Ramadan. Al-Afu ini. Ya. Maka ayo berlombalah untuk mendapatkan ini. Ya, mendapatkan ini. Ya, masih ada waktu tersisa kita di Ramadan ini. Ayo, pastikan kita terus mendekat kepada Allah untuk kita meminta untuk dihapuskan setiap dosa kita. Ya Allah, ya Rabb. Allahumma innaka afu'un tuhibbu afwa fa'fu anni, ya Allah. Ya, ini yang harus kita minta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya nanti di penghujung Ramadan masuk Idul Fitri. Dia dengan membawa amal soleh yang begitu banyak, amal kebaikan yang begitu banyak, dan dosa-dosa sudah dihapuskan. Inilah yang akan mengantarkannya kepada hakikat yang sebenarnya mengenai takwa. Inilah buah dari iman yang benar masuk Ramadan, sehingga dia beramal dengan imannya, meyakininya bahwa ada kehidupan akhirat. Kemudian dia beramal mengumpulkan pahala sebesar-besarnya untuk bekal akhirat. Dan juga dia memohon ampunan kepada Allah sehingga Allah membersihkan segala dosanya.
menghapuskan semua catatan-catatan amal buruknya. Kemudian inilah akan berbuah takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqati. Ketika sudah mendapatkan amal dan Allah bersihkan, apalagi Lailatul Qadar dia dapatkan, melimpah dia amal. Kemudian dosa-dosanya dia dihapuskan oleh Allah. Maka inilah orang-orang yang akan menjalani kehidupan pasca Ramadan dengan la'allakum tattaqun. Iman akan berbuah takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Maka di Ramadan, di akhir Ramadan, di Syawal nanti, orang-orang yang benar melalui Ramadannya, dia semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin soleh dia akan menjalankan segala perintah-perintah Allahnya dengan sungguh-sungguh. Dia menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan semangat dia menjauhinya. Dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia benar-benar menjadi hamba yang soleh. Dia kembali kepada fitrahnya. Kepada fitrah. Karena fitrah itu adalah Islam. Maka pasca Ramadan itulah sebenarnya ketakwaannya. Islamnya itu ada pada dirinya. Jangan terbalik. Kebanyakan manusia selesai Ramadan kembali lagi kepada kebiasaan yang lama. Yang seharusnya dia dapatkan adalah takwa. La'allakum tattaqun. Maka tambah soleh dia di akhirnya. Inilah ya. Kita ingin menjemput ajal ini dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kita memohon kepada Allah agar sisa Ramadan yang tersisa ini benar-benar diberikan kemampuan oleh Allah. Iman yang kuat di dalam hati sehingga bersemangat untuk beramal soleh. Dan juga kita memohon dengan sungguh-sungguh untuk dihapuskannya dosa-dosa kita. Maka nanti di Ramadan akhir itu. Maka sedih sih sebenarnya orang-orang yang, ya Allah. Kenapa? Ada rasa khauf, rasa takut di dalam dirinya. Ya Allah, ini Ramadan tinggal sehari lagi. Ya Allah, ini sudah penghujung Ramadan. Ini tinggal 10 hari terakhir. Ini sudah malam takbiran. Ya Allah, itu tandanya Ramadan sudah akan pergi. Dan sudahkah amal-amalku diterima oleh-Mu? Sudahkah cukup bekalku nanti di akhirat? Dan sudahkah dosa-dosa ini diampuni, dihapuskan oleh-Mu, ya Allah? Sedih dia. Ketika ditinggalkan Ramadan itu sedih. Takut dia. Khawatir Ramadan akan datang tidak bertemu lagi. Baru juga selesai Ramadan sudah mengharapkan, maka ya Allah aku takut. Amal-amalku sedikit belum cukup untuk bekal pulang nanti di akhirat. Aku takut ya Allah Engkau belum menghapuskan dosa-dosaku. Maka sampaikan lagi di bulan Ramadan tahun depan. Sudah rindu lagi Ramadan. Inilah orang yang benar sebenarnya. Masya Allah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Abu mengingatkan kepada diri sendiri. Masih ada waktu tersisa. Masih ada waktu tersisa. 16 hari lagi ke depan ini. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mendulang pahala dengan amal soleh, amal kebaikan. Fastabiqul khairat. Perbanyak baca Quran sekarang ini. Dan puncaknya di 10 hari terakhir. Sekaligus kita memohon ampunan dan penghapusan dosa-dosa kita. Agar nanti di akhir Ramadan, iman ini yang diisi dengan amal-amal soleh di Ramadan ini berbuah takwa, yang takwanya adalah haqqa tuqati. Di hadapan Allah, itu hanya dilihat dari ketakwaannya. Takwa. Ya. Bukan yang lainnya. Ya. Karena Allah melihat dari ketakwanya. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita mengisi sisa Ramadan ini dengan aktivitas terbaik, amal-amal soleh. Sudahlah, dunia ini jangan diburu. Ya, di Ramadan inilah. Ala kadarnya saja, biasa saja. Dan diutamakanlah untuk mengejar akhirat, amal soleh akhirat. Ya. Tidak perlulah kita ikut-ikutan menyiapkan untuk Ramadan. Untuk Lebaran gitu, untuk dunianya itu. Tidak perlulah. Kita sibukkan saja dengan aktivitas Ramadan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Allah. Ya, kita benar-benar memohon kepada Allah ya, agar sisa ini Allah mudahkan, Allah tuntun kita untuk bisa memperbanyak amal-amal soleh kita, amal-amal nyata kita. Dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka sampailah istilah minal aizin wal faizin itu. Kita meraih kemenangan pahala yang melimpah. Pahala yang begitu luar biasa sebagai bekal pulang kita. Ya. Dan kita pun meraih kemenangan atas segala pahala dan kita kembali kepada ketakwaan, kepada fitrahnya Allah yang sudah diberikan kepada setiap hamba. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, semoga Allah menerima seluruh amal-amal kita baru. Ya, dan juga kita bisa mengisi hari-hari Ramadan ini dengan cara dan amal terbaik. Baik, itu saja mungkin. Silahkan kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya dari Allah dan Rasul, yang salah mungkin keterbatasan ilmu, cara menyampaikan abu. Ya, semoga ini menjadi amal kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalau masih ada waktu untuk bisa sharing, diskusi lebih banyak lagi. Mangga, Pak Moderator. Baik Ustadz, hatur nuhun. Dan untuk para jamaah murabit, silakan barangkali ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat. Dan Ustadz, sambil kita menunggu pertanyaan dari jamaah, mungkin dimulai dari saya saja Ustadz. Nah, Ustadz sebenarnya melihat tentang fenomena Ramadan gitu ya, bagaimana sebenarnya masyarakat kita di satu sisi merayakannya dengan euforia yang bersifat material gitu, Ustadz. Nah, ini sebenarnya apa yang salah dengan cara kita beragama, Ustadz? Gitu. Kenapa? Ya mungkin termasuk saya juga gitu. Bagaimana dalam tanda kutip hanya ritual, terkadang hanya ritual yang selalu kita kedepankan, bukan makna spiritualnya gitu. Apa sebenarnya yang salah dari kita dalam cara kita beragama ini, Ustaz? Ya, baik. Kita dalam memahami secara mendasar dulu ya bahwa kita beragama, ya tadi bahasanya kita beragama ini. Agama itu apa gitu. Ini juga harus dipahami secara mendalam. Karena agama, khususnya kita sebagai seorang muslim, kita beragama Islam, itu memang di Indonesia ini mayoritas, ya, tetapi hanya sebagai identitas. Ya. Jadi agama hanya sebagai identitas bahwa saya ini seorang muslim. Nah, ini berangkat dari sini dulu kita memahaminya tentang agama ini. Hanya sebagai identitas, hanya sebagai ritual, bahkan pelajaran yang tidak penting gitu. Ya, agama itu. Kenapa? Karena salah memahami tentang agama itu. Belum menjadi satu kepribadian. Karena agama itu seharusnya menjadi satu kepribadian di dalam dirinya. Jadi Islam mayoritas di Indonesia ini sebagai identitas, tapi belum sebagai kepribadian. Kenapa ini? Karena memang dari mendasarnya juga, ya kalau aku melihat dan pernah merasakan gitu sebelum belajar mendalami tentang tauhid ya khususnya, itu karena belum paham apa itu agama. Kalau dulu di pesantren gitu ya, di pesantren agama itu singkatan, mungkin seringkali di Murabit Abu sering mengumpas ya ini soal itu. Agama itu singkatan kata guru ya dulu tuh. A-nya itu aturan, G-nya itu gawe, Ma-nya manusia. Jadi aturan, gawe, manusia. Gawe itu satu aktivitas, ya aktivitas, atau bisa dikatakan lebih luasnya adalah hidup. Jadi aturan hidup, aturan kita beraktivitas, aturan hidup manusia. Jadi sebenarnya semua agama, mau agama apapun dia, pasti diajarkan tentang aturan hidup. Agama A pasti diajarkan tuh bagaimana cara hidupnya, aturan hidup menurut ajaran agamanya. Agama B pasti diajarkan karena yang namanya agama itu pasti cara hidup. Hidup itu kan setiap detik yang kita lalui. Ya, itu aturannya. Ya, kita memahami agama dulu. Jadi semua agama mengajarkan tentang aturan hidup, tentang cara hidup.
Dan sudah seharusnya, semestinya seorang pemeluk agama ya itu menjalankan cara hidup, aturan hidup sesuai dengan apa yang diajarkan dari agamanya. Agama A, dia diajarkan cara hidupnya A seperti ini, ya memang seharusnya pemeluk agama A itu menjalankan aturan hidupnya sesuai dengan aturan agama si A. Agama B, dia pemeluk agama B, ya. Kemudian dia sudah seharusnya semestinya dia menjalankan aturan hidup yang diajarkan oleh agama B. Ya. Termasuk Islam. Kita Muslim, kita memeluk agama Islam. Sudah seharusnya dan semestinya kita pun menjalankan aturan hidup yang diajarkan oleh Islam, syariat Islam. Syariat itu bisa dengan aturan Islam. Begitu. Nah, masalahnya adalah ya sekarang ini memeluk agama Islam, ya, tetapi aturan hidupnya tidak mengikuti aturan hidup yang diajarkan oleh Islam. Kenapa? Karena dia kurang belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana sih syariat Islam itu mengatur banyak hal. Rasulullah sudah begitu sempurna untuk mengajarkannya, ya, mencontohkannya. Maka kita itu tinggal mengikuti saja apa yang sudah diberikan contoh dan petunjuk dari Rasul sebagai teladan kita. Nih, kenapa bisa seperti itu menganggap agama sebagai ritual aja? Karena menganggap agama hanya sebagai identitas, belum menjadi satu kepribadian, cara hidup. Tapi kalau sudah menganggap bahwa agama itu adalah cara hidup, saya Muslim, cara hidup saya haruslah seperti apa yang diajarkan di dalam Islam. Apalagi kita sebagai pemeluk agama Islam ada jaminan dari Allah, inna dina indallahil Islam. Ya. Din hanya ya agama, hanya cara hidup Islam lah yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan. Tapi kebanyakan umat Islam itu tidak mengenal agamanya. Ya, dia tidak mempelajari syariat agamanya. Sehingga dia hidup beridentitas Muslim, tapi cara hidupnya mungkin mengikuti cara hidup agama lain. Ini masalahnya. Ya. Banyak sekali kaum muslimin cara hidupnya, dia mengaku Islam, tapi cara hidupnya ngikut-ngikut cara agama lain. Nah, ini yang jadi masalah adalah sangat mendasarnya, mungkin ya karena belum memahami kalau kita beragama itu adalah sedang mengatur cara hidup kita seperti apa gitu. Dan seharusnya juga kita tuh tidak boleh ikut campur dengan cara hidup agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Itu sudah begitu jelas Islam itu mengatur. Kalau cara hidup mereka agama A itu begitu, ya udah biarkan saja dan tidak boleh mengganggunya. Kita ini. Ya. Dan tidak boleh memaksanya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam ini. Ya, inilah kemuliaan Islam. Kita sibuk dengan syariat Islam sendiri yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin yang mendasar ya. Kalau Abu juga merasakan dulu ya, begitu ibadah itu hanya ritual, tapi ketika sudah belajar terus-menerus, mempelajari tauhid secara mendalam terus-menerus, Masya Allah menemukanlah, aku ini Muslim. Sudah seharusnya cara hidupku adalah mengikuti apa yang sudah diajarkan di dalam Islam. Maka dorongan untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang Islam seperti apa, dan berusaha untuk mengamalkannya. Dan ini harus dibarengi dengan iman, karena sudah keyakinan tadi bahwa agama Islam ini adalah yang akan mengantarkan ridho Allah, itu adalah keimanan, meyakini dengan itu semua. Wallahu alam, Kang. Mungkin dari Abu ini juga sharing pengalaman masa lalu sebelum belajar mengetahui, dan alhamdulillah setelah yakin bahwa ini cara hidup yang akan diridhoi oleh Allah, maka kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan diawali dengan mempelajarinya. Ya, maka bersemangatlah kita itu belajar tentang syariat Islam ini dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk aturan hidup di dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Mohon maaf, Kang, ya seperti itu. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk ya? Iya, betul, Ustaz. Menyambung tentang semangat, ini ada pertanyaan dari Bu Elis Purnamasari. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana agar kita tetap istiqomah di jalan Allah? Karena terkadang iman ada naik atau turun, Ustaz. Iman turun naik ya. Iman pus itu sunatullah ya. Karena
bagi pemahaman Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu tidak stag begitu, tetapi adanya turun naik. Ya, artinya ketika turun itulah yang disebut dengan futur. Dan ini setiap manusia akan mengalaminya. Ya, futur itu akan mengalaminya. Yang bedanya mungkin ini juga harus dipahami bahwa turun naiknya bukan seperti turun naik sinusoida, ya. Turun naiknya tuh naik, turun begitu. Misalkan kalau keimanannya ke atas 10, dia beriman nilainya 10. Kemudian dia turun lagi jadi 9, 8 jadi 0 lagi, bahkan negatif dia itu. Ya, imannya negatif, kemudian naik lagi. Bukan begitu. Kalau begitu makan soleh, kemudian orang biasa-biasa, kemudian jadi penjahat, jadi karena negatif ya, penjahat, kemudian biasa-biasa lagi, soleh lagi. Bukan begitu. Ya, memahami turun naiknya itu adalah satu sunatullah turun naiknya, tetapi bukanlah turun naik seperti itu. Ya, turun naiknya adalah turun naik sinusoida linier kalau bahasa ini mungkin ya, kalau nggak salah ya, linier. Jadi artinya ada garis linier ke atas, kemudian sinusoidanya itu di linier itu. Jadi begini, tetap naik ke atas, ya turun naiknya itu. Jadi tidak dari 10 ke 0 kemudian negatif 10 naik, tidak. Ya turun naiknya begini, ya. Artinya kalau dia kesolehannya sampai tingkat ketakwaannya tingkat 10 begitu, ya. Kemudian dia futur, dia turun mungkin jadi 9, 8, 7. Kemudian dia naik lagi di 7, dia naik lagi menjadi 8, 9, 10, 11, 12 akan lebih baik, ya. Kemudian dia turun lagi begitu. Ya. Jadi ada peningkatan dari 10 turun 7, naik lagi jadi 12, turun lagi 10, naik lagi jadi 14 begitu. Turun naiknya itu. Kenapa? Karena kita ini diberikan nurani. Orang-orang yang benar-benar memiliki iman, ini sekali lagi iman, ketika dia futur, itu pasti hidayah Allah itu ada. Ada sinyal masuk ke dalam hati kita tuh, kenapa saya itu malas banget baca Quran ini. Kenapa saya ini kok jadi malas ya kajian itu, kenapa ya? Nah itu tuh sedang futur. Sedang sakit hatinya. Qalbun marid. Ya, sedang sakit dia hatinya. Nah, kalau orang sakit harus diapain? Harus diobati. Maka orang yang beriman tadi itu dia memiliki iman bukan berarti tidak akan turun imannya. Dia akan turun nilainya, tetapi ketika dia karena sudah bekal iman dan pemahaman yang benar, saat dia turun ada sinyal, aduh ini malas, ini futur nih. Saya harus segera diobati. Dia obati segera hatinya. Ya, maka kalau dia itu turun naik seperti itu menandakan bahwa imannya juga masih lemah. Karena orang-orang yang memiliki iman yang benar itu pasti ada sinyal. Coba kita biarkan kalau kita sakit, kemudian aduh sakit nih, sakit. Ke dokter enggak, biasa aja di rumah dibiarin saja, tambah parah, biarin saja. Oh, akhirnya masuk ICU semakin parah, akhirnya mati dia. Negatif dia. Kalau mati hatinya mati, qalbun mayyit. Dia akan mati hatinya. Maka caranya bagaimana supaya istiqomah? Maka ada 5 kan ya. Ya, obat hati itu apa? Perbanyak baca Quran. Bukan malas baca Qurannya. Iya, paksakan untuk baca Quran. Kemudian sholat malam. Kemudian apa? Saum sunnah diperbanyak, kemudian perbanyak zikir, dan ini mungkin yang bisa dilakukan untuk bisa istiqomah. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Maka ibu supaya istiqomah, gaul dengan orang-orang yang selalu semangat, selalu istiqomah. Bergaullah dengan mereka, ya, agar senantiasa ketika futur itu langsung kita itu bisa diobati akan semangat lagi. Maka teman itu penting, teman-teman kita ini. Dengan siapa kita bergaul, jika kita ingin tahu perangai seseorang, maka ketahuilah dengan siapa dia bergaul, berteman. Maka teman ini sangat menentukan sekali. Teman ini sangat menentukan. Ya, maka hati-hati ini ya dengan teman. Maka supaya istiqomah salah satunya adalah ya kita berteman dengan orang-orang yang selalu semangat untuk istiqomah, berada di lingkungan yang selalu semangat, selalu mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Insya Allah kita akan terbawa soleh. Maka hati-hati mungkin teman. Salah satunya itulah syaratnya. Kau bisa diupayakan untuk bisa istiqomah seperti itu. Ya, begitu mungkin singkatnya ya. Karena waktu terbatas.
Ya, silahkan perbanyak memperdalam ilmu agama ini agar kita lebih paham tentang hal itu. Ya. Dan juga satu lagi pahami tentang hakikat kehidupan. Ya, jati diri seorang Muslim, kepribadian Muslim. Ya, silakan ini jam 10 nih di RDA setiap hari jam 10 pagi di sini ada kajian untuk jati diri seorang Muslim. Ya, supaya kita tuh paham sebenarnya kita ini sebagai seorang Muslim itu apa. Ya, berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita istiqomah. Enggak ada lagi nih? Ya, Ustaz, barangkali menyambung dari pertanyaan dari pertanyaan Bu Elis, Ustaz. Bagaimana sebenarnya kita tetap ingin menjaga semangat kita tidak terjebak futur atau tidak masuk ke fase haroream gitu, Ustaz. Nah, barangkali Ustaz punya ada tips. Ya tadi tipsnya bertemanlah dengan teman-teman yang selalu semangat. Kenapa? Ya karena akan didoakan oleh mereka. Ketika hilang misalkan ya kita biasa kajian, apalagi kalau ikut mentoring gitu ya, mentoring ibu-ibu di sini. Ada mentoring khusus ibu-ibu. Ketika dia tidak hadir mungkin karena haroream. Kemana ya si ibu ya? Kok nggak datang? Ditelepon, ibu kenapa nggak ikut ngaji gitu ya? Aduh, ini teh kenapa ya lagi malas itu ibu. Itu didoakan, dikasih semangat, mungkin dikunjungi oleh teman-teman sahabatnya itu. Ayo Bu, kita bangkitkan lagi semangat lagi. Mungkin ada masalah apa. Begitu. Kalau dengan orang-orang soleh itu akan menularkan. Jadi teman kuncinya itu buat istiqomah itu. Teman-teman kita. Ya. Yeah. Tapi kalau bergaul dengan orang yang sama-sama futur, udah. Ya, itu akan terbawa futur. Ya, Masya Allah. Kalau dari sisi pengorganisasian waktu gitu Ustadz. Nah ini barangkali Ustadz punya tips nih. Kita sama-sama punya 24 jam gitu Ustadz. Tapi terkadang ada yang terjebak dalam rutinitas habis di pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, tips dari Ustadz seperti apa nih mengenai manajemen waktu ini? Ini materi khusus ya, manajemen waktu ya. Ya. Bocoran sedikit gini. Ini ada yang sangat mendasar mungkin ya dari ini disampaikan nih dari salah satu jati diri kepribadian seorang Muslim memang dalam manajemen waktu ini. Ya, kita harus memahami dulu ini ya hakikat kehidupan yang Abu sampaikan tadi, hakikat hidup kita ini. Jangan sampai kita ini dikotomikan, dipisahkan antara dunia dan akhirat ini. Ya, ini terkadang ada istilah muncul kita itu harus seimbang dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat itu harus seimbang. Orang yang mengatakan itu pasti adalah orang yang cinta dunia, yang begitu. Kenapa? Coba saya pernah itu ya ada seorang bapak itu yang tanya Abu kan kita tuh harus seimbang dunia akhirat itu. Oh iya Pak. Ya maaf saya bertanya kalau namanya seimbang itu kalau waktu 24 jam itu berapa jam? Kan 50-50. 12 jam. Ya, 12 jam dunia, 12 jam akhirat. Itu namanya seimbang, 50-50. Kita membagi waktunya antara dunia dan akhirat, 12 jam dunia, 12 jam akhirat. Terus, sudahkah kita untuk akhirat, kalau kita namakan ibadah, kita ini sudah 12 jam sehari? Coba runut. Ya, kita sholat berapa menit? Paling 10 menit. Kalau 10 menit udah top itu. Ya, 10 menit dengan zikirnya lah. Kali 5, itu hanya 50 menit, belum 1 jam. Kita sholat aja. Kajian, kita hadir kajian setiap hari, paling 2-3 jam. Baru 4 jam hidup kita ini untuk akhirat kita. Baca Quran berapa? 1 jam, wah top, ini 1 jam baca Quran. Baru 5 jam. Terus apa lagi untuk akhirat kita ini? Sedangkan untuk dunia, coba hitung. Ternyata kalau kita hitung-hitung seperti itu, sudah pasti lebih banyak dunia yang kita kerjakan ini. Coba jujur terhadap diri sendiri, yang mengatakan harus seimbang-seimbang itu bagaimana itu ngukurnya? Maka Islam tidak membedakan mana urusan dunia, mana urusan akhirat. Apalagi di mata Allah itu akhirat tidak ada artinya. Rasulullah bersabda, perbandingan antara dunia dan akhirat seperti apa? Seperti ujung jari dicelupkan ke dalam lautan. Ya, lautan samudra yang luas. Air yang menetes dari ujung jari itu, itulah dunia. Sedangkan akhirat itu adalah lautan samudra yang tiada bertepi itu.
Jadi jangan tidak sebanding. Kalaupun mau dibagi persentase begitu, kalau orang yang sudah memahami tentang rukun imannya, iman kepada akhirat tadi, dunia itu tidak ada arti apa-apa, bagaikan debu di hadapan Allah itu. Dan semuanya itu akhirat. Ayo, kalau kita mau menerjemahkan ini, mau bagaimana? Kita mau ibadah terus, mau sholat terus, di masjid terus, pengajian terus? Tidak. Begitu bijaksananya Allah, ya, begitu pemurahnya Allah. Al-Qasas 77 itu menjelaskan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah olehmu dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu, itu bekal akhirat, negeri akhirat. Jadi kita itu yang disuruh dicari saat ini adalah akhirat, bukan dunia. Salah kaprah kalau kita disuruh mencari dunia. Dunia ini sudah beres oleh Allah, itu diberikan, sudah beres. Ini hakikat kehidupan, Kang. Ini kehidupan. Ya. Orang yang cinta dunia, mengejar waktunya dengan dunia adalah sebodoh-bodohnya manusia. Ya. Imam Ghazali yang mengatakan, ini sebodoh-bodohnya orang itu yang hubud dunia ini. Waktunya habis untuk kepentingan dunia. Yang diperintahkan oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang dicari itu adalah akhirat. Yang dicari itu akhirat. Tapi dengan ada kata fima atakallah. Apa? Dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu. Apa itu anugerah? Sekarang profesi kita saat ini. Ya, kita seorang karyawan. Ayo, jadikan di tempat kerjamu itu sebagai ibadah untuk mencari akhirat. Saat engkau bekerjanya, itu cari itu akhirat di sana. Kalau profesinya atau anugerahnya Allah berikan dia seorang pedagang di pasar, ayo berangkat ke pasar, itu profesimu, itu anugerah dari Allah. Tapi saat berdagangnya itu, ya, jadikan ibadah, jangan melanggar aturan-aturan Allah saat berdagangnya. Jika dia mahasiswa, ayo berangkat ke kampus, dia kuliah, itu anugerah yang Allah berikan kepadamu, tapi jangan sampai itu melanggar aturan-aturan Allah ketika di kampus. Jadikan itu ibadah. Maka seluruh profesi kita ini harus dijadikan ibadah. Apa cirinya dengan ibadah? Tidak melanggar aturan Allah, dengan kata lain, takwa dia. Di kantornya dia bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Sama dia di kantornya, selama dia di pasar, selama dia di kampus, selama dia tukang ojek, selama dia di kebunnya, petaninya, semuanya itu anugerah Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Jadi begitu, Kang. Sebenarnya maka kalau kita sudah tahu definisi tentang kehidupan ini, hakikat kehidupan ini, maka ketika kita memanage waktu kita, insya Allah kita akan lebih mudah. Mana menjadi prioritas? Aku harus berangkat ke kantor dari jam 8 sampai jam 5, berangkat ke kantor ini. Ya. Dan dijadikan di kantornya itu sebagai ibadah. Ya. Kemudian, oh ini ada kajian nih pada asar misalkan. Pada asar, pada pulang jam 5, itu ada kajian nih di RDA misalkan. Mampir silakan. Ya, di RDA untuk ikut kajian ya pada pasca kerja. Setelah itu dia pulang, sholat maghrib berjamaah, dia pulang berkumpul dengan keluarganya. Jadikan ibadah saat berkumpul dengan keluarganya. Ya, jadi begitu kan. Manajemen waktunya ini bukan hanya gimana nih memanage waktu antara dunia dan akhirat. Ya, kapan kita harus kajian? Enggak. Kajian mungkin hanya sepekan bisa aja 2-3 kali lah. Karena memang sibuk aktivitas kita di kantor, ya kantor itulah jadi tempat ibadah kita. Rasul itu melaknat, ya, ada orang yang duduk terus di masjid gitu. Kenapa? Bukankah aku ya juga bekerja, beraktivitas, tidak terus duduk di masjid, tidak harus terus itu, tidak. Ayo, jika sudah ditunaikan sholat maka bertebarlah ke seluruh muka bumi ini mencari karunia Allah. Ayo berangkat. Yang jelas harus takwa. Bukan cari dunia ya. Kita kerja bukan cari rezeki, rezeki mah Allah yang ngasih. Maka kalau kita itu takwa dimanapun, maka rezeki kita berjukumin haisulayah tasi. Allah akan berikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Ayo, pahami betul dengan jati diri, kepribadian, hakikat kehidupan ini. Coba insya Allah ini akan menjadi resep yang luar biasa. Kita menjalani hidup ini dengan bahagia dan tenang. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ada Ustaz. lagi, Kang? Siap. Terima kasih Ustadz atas segala materinya. Dan melihat waktu juga, kita sudah sampai di
akhir kajian kita, Ustadz. Dan mungkin untuk kalimat penutupnya, closing statementnya barangkali Ustadz untuk kajian kita sore ini. Baik, sebagai penutup ya, Ramadan ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman ya, dan kita sekarang sudah menjalani 13 hari Ramadan ini. Tidak ada kata terlambat. Kita terus memperbaiki iman kita dengan ilmu tentunya. Pupuk dari iman adalah ilmu. Maka terus pelajari tentang ilmu agama ini, khususnya tentang tauhid, tentang hakikat kehidupan ini. Ini akan mengantarkan kita semakin paham dan iman kita semakin meningkat. Maka kalau iman kita semakin meningkat, meyakini kita itu akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan, maka kita akan fokus banyak amal di Ramadan ini dan memohon ampun kepada Allah. Pastikan di Ramadan ini kita mendapatkan amal pahala yang melimpah, ya, amal soleh dan pahala yang melimpah, dan juga ampunan dan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menuntun dan membimbing kita semua dan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Baik, itu saja, mohon maaf segala kekurangan, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Abu Fauzana yang telah menyampaikan materi untuk kajian kita sore ini, bagaimana kita harus beriman untuk mencapai ketakwaan. Dan tadi tidak ada kata terlambat untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah kajian Murabit sekalian, ini salah satu ladang pahala yang harus kita kejar. Ada kajian-kajian Murabit pada tanggal 1 Mei. Insya Allah ada kajian dari Ustadz Heri Iman Hafizahullah dengan tema meraih keberkahan. Kemudian pada tanggal 2 Mei, hari Ahad, akan ada sesi psikologi dari Ibu Devi Arinda Sari EPSI dengan tema maafkan dan move on. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para jemaah Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada kajian-kajian Murabit. Dari saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Hatur nuhun. Berjumpa kembali pada kajian-kajian Murabit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz.